Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan besaran vektor. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah: apakah itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai, juga memiliki arah, dan mengikuti aturan aljabar vektor ya. Jadi mengikuti aturan penjumlahan vektor. Jadi ini adalah ciri dari besaran vektor. Yang mana saja besaran vektor? Untuk option A, kelajuan kuat arus gaya. Dan sini hanya gaya yang merupakan besaran vektor. Selebihnya adalah besaran skalar. Energi adalah besaran skalar, usaha juga besaran skalar, jumlah zat juga besaran skalar. Untuk C, kelajuan skalar. Nah, di sini momentum adalah besaran vektor ya, kuat arus listrik juga besaran skalar. Untuk D, tegangan adalah besaran skalar, intensitas cahaya besaran skalar, gaya besaran vektor. Oke, kemudian di sini yang E, gaya adalah besaran vektor, percepatan adalah besaran vektor, momentum juga besaran vektor, sehingga jawabannya adalah yang option E. Perhatikan lukisan penjumlahan beberapa vektor dengan metode poligon berikut ini. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat vektor A berarah ke kanan, vektor B ke atas, vektor C ke kanan ya. Kita lihat gambarnya, vektor A ke kanan berarti positif. Kemudian di sini ada gambar ke atas berarti B juga positif ya. Kemudian C juga positif, sehingga kita perhatikan dari pangkal vektor A sampai ujung vektor C itu adalah resultan dari vektor A, B, dan C. Kita perhatikan pernyataan yang benar adalah vektor D adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, sehingga jawabannya adalah yang option E. 3 vektor perpindahan tampak pada gambar berikut. Di sini setiap kotak ya mewakili 10 satuan. Jika salah satu garis kotak mewakili perpindahan 10 satuan, maka resultan perpindahan pada grafik di atas adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini ada 3 buah vektor, yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk perpindahan hanya kita lihat dari pangkal vektor mula-mula sampai ujung vektor paling akhir ya. Jadi kita hanya melihat dari awal di sini sampai akhir. Oke, jika kita perlihatkan ya, ini adalah mula-mulanya di sini, kemudian ini adalah paling akhirnya ya. Kita lihat jaraknya ke sebelah kanan ya, ke kanan itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 3 ke atas ya. 4 ke kanan, 3 ke atas. Maka kita lihat segitiga yang sebelah sini, kita akan mencari panjang dari pangkal vektor mula-mula sampai ujung vektor paling akhir dengan persamaan Pythagoras. Sehingga kita dapatkan nanti resultan vektornya itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ya, dapat dari mana 4? Dapat dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 1, 2, 3. Jadi 4 ke kanan, 3 ke atas. Nanti kita dapatkan resultannya ya, atau besar perpindahannya itu sama dengan akar 16 ditambah 9, R sama dengan akar 25 ya, sehingga jawabannya adalah 5. Karena 5 satuan ya, 5 satuan, maka nanti kita lihat di sini katanya jika salah satu garis kotak mewakili perpindahan 10 satuan. Jadi di sini kan tadi 5 kotak ya. Jadi tadi jawabannya R itu adalah 5 kotak.
maka kita kalikan saja nanti resultan perpindahannya ya, sama dengan 5 kotak dikali dengan 10 satuan. Sehingga nanti jawabannya adalah 50 satuan. Perhatikan vektor-vektor yang besar dan arahnya terlukis pada kertas berpetak seperti gambar di samping. Jika panjang satu petak adalah 2 Newton, maka besar resultan kedua vektor adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini ada 2 buah vektor ya. Misalnya kita contohkan saja vektor yang arahnya horizontal ini kita nyatakan dengan vektor F1 misalnya ya. Vektor F1. Oke, nilainya sebesar apa? Nilainya sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ya. Jadi ini sini sama dengan 6 kotak. Kita bilang saja di sini 6i. Kemudian untuk vektor yang kedua, kita nyatakan di sini vektor F2 misalnya ya. Vektor F2 yang nilainya sebesar apa? Kita perhatikan di sini 1, 2 ke kanan, berarti ada 2i ya. 2i ke sebelah kanan. Kemudian kita perhatikan 2 ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke atas. Jadi di sini ditambah dengan 6j. Ya, yang diinginkan adalah besar resultan kedua vektor. Jika ingin mencari besar resultan kedua vektor, harus kita jumlahkan terlebih dahulu ya. R itu sama dengan F1 ditambah dengan F2 ya. Maka nanti R itu sama dengan kita masukkan 6i ditambah dengan 2i ditambah 6j ya. Sehingga nanti kita dapatkan ya vektor resultannya sama dengan 8i plus 6j. Jika ingin mencari nilainya atau besarnya, maka tinggal kita akarkan ya, kita kuadratkan. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 ya. Di sini 10 satuan atau 10 kotak ya. Kita lihat di atas, di sini katanya jika panjang satu petak adalah 2 Newton ya. Jika satu petaknya adalah 2 Newton, maka kita dapatkan nantinya ya besar resultannya sama dengan 10 dikalikan 2 Newton. Maka jawabannya adalah 20 Newton. Dua buah vektor kecepatan masing-masing V1 sama dengan 10 meter per sekon dan V2 sama dengan 16 meter per sekon. Resultan kedua vektor pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah, oke, kita perhatikan di sini V1 itu tepat berhimpit di sumbu X. Sehingga kita dapatkan nanti nilai V1X-nya ya, V1X nilainya akan sama dengan V1 ya. Sama dengan apa? Sama dengan 10 meter per sekon. Jika kita ingin mencari V1Y ya, V1Y, maka V1Y jika kita proyeksi ke arah sumbu Y, maka menghasilkan nilainya 0 ya. Kita tuliskan di sini V1Y-nya sama dengan 0. Untuk V2 ya, untuk V2 kita proyeksi ke arah sumbu X, kita dapatkan nanti V2X-nya pasti bertanda negatif. Kenapa? Karena ada di kuadran kedua ya, ada di sebelah sini, ada di sebelah kiri sumbu X. Maka kita dapatkan nanti nilai V2X itu pasti sama dengan negatif ya. Nah, negatif berapa? Kita lihat di sini sudut ini 30 derajat, maka yang sebelah sini ya, ini adalah sudut 60 derajat. Kita tahu bahwa V2 itu nanti nilainya V2X sama dengan V2 dikalikan cos 60 derajat. Atau V2X nilainya akan sama dengan V2X nilainya sama dengan
minus V2-nya 16, kemudian cos dari 60 adalah 1/2 sehingga V2X sama dengan minus 8 meter per sekon. Kemudian akan kita cari V2Y-nya ya. V2Y itu akan sama dengan, kita proyeksi dia ke arah sumbu Y ya, kita dapatkan nanti nilainya sebesar V2 dikalikan sin 60 derajat. Jadi lagi-lagi yang kita ambil adalah sudut antara vektor dengan arah sumbu X ya. Oke, kita dapatkan nanti V2Y-nya, V2Y akan sama dengan V2-nya 16, sin 60 adalah setengah akar 3. Kita dapatkan nanti V2Y adalah 8 akar 3 meter per sekon. Yang diminta adalah resultan kedua vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita cari resultan arah sumbu X, kita dapatkan nantinya V1X ditambah dengan maaf, bukan F ya, tapi V ya. Oke, kita perbaiki. Di sini V1X ditambah dengan V2X ya. Kita dapatkan nanti resultan arah sumbu X-nya itu sama dengan V1X yang tadi 10 ditambah dengan V2X-nya tadi adalah minus 8 ya. Jadi sama dengan 2 meter per sekon. Oke, kemungkinan jawabannya adalah yang option A dan option B ya. Maka yang ini sudah pasti tidak kita pilih. Kita cari resultan arah sumbu Y sama dengan V1Y ditambah dengan V2Y ya, sama dengan V1Y-nya tadi sama dengan 0 ditambah dengan V2Y-nya adalah 8 akar 3 ya, sehingga jawabannya adalah 8 akar 3 meter per sekon. Nah, inilah resultan arah sumbu Y-nya. Jadi jawabannya adalah yang option B. Oke, soal terakhir, 3 buah vektor setitik tangkap terlihat seperti gambar. Besar masing-masing vektor, V1 30 satuan, V2 30 satuan, dan V3 40 satuan. Tentukan resultan ketiga vektor di atas. Oke, kita coba selesaikan. Di sini sudah ada contekan jawabannya. Jawabannya 50 satuan ya. Oke, kita coba uraikan masing-masing vektor. Untuk V1 kita perhatikan, kita akan proyeksikan terhadap sumbu X dan kita proyeksikan terhadap sumbu Y ya. Jika diproyeksikan terhadap X, maka kita dapatkan nanti nilainya sebesar Vx sebesar apa? Sebesar V1X itu akan sama dengan V1 dikalikan dengan cos 30 derajat ya. Kita ambil adalah sudut antara vektor dengan arah bidang horizontal. Kita masukkan nilainya. Sini sama dengan 30 dikalikan cos 30 adalah setengah akar 3, maka kita dapatkan nilainya 15 akar 3 satuan ya. Kemudian untuk V1Y-nya kita cari sama dengan V1 sin 30 derajat sama dengan 30 dikali 1/2 sama dengan 15 satuan. Kemudian untuk yang V2 kita proyeksi arah sumbu X, kita dapatkan pasti nilainya adalah bertanda negatif. Kenapa? Karena ada di sebelah kiri arah sumbu X ya. Kemudian jika kita proyeksikan arah sumbu Y, kita dapatkan nanti nilainya positif. Oke, untuk V2X nilainya negatif V2 dikalikan dengan cos 30 derajat. Nilainya di sini sama dengan 30 ya, minus 30 dikali setengah akar 3 ya, sama dengan minus 15 akar 3.
Kemudian untuk V2Y-nya sama dengan positif V2 dikalikan sin 30 derajat atau sama dengan 30 dikali 1/2 sama dengan 15. Kemudian untuk V3, kita perhatikan V3 betul-betul berhimpit dengan arah sumbu X. Sehingga kita dapatkan nilai V3 ini pasti nilainya adalah V3X. Sedangkan V3Y-nya sama dengan 0. Ya. Kita tuliskan V3X itu sama dengan 40 satuan. Dan V3Y itu sama dengan 0. Oke, kita resultankan. Maka resultan arah sumbu X ya. Resultan arah sumbu X itu sama dengan V1X ditambah V2X ditambah V3X. Kita masukkan ya. Resultan arah sumbu X sama dengan 15 akar 3 ditambah negatif 15 akar 3 ditambah dengan 40 ya. Maka jawabannya adalah 40. Karena ini dicoret ya. Kemudian untuk resultan arah sumbu Y sama dengan V1Y ditambah V2Y ditambah V3Y. Maka resultan arah sumbu Y-nya sama dengan 15 ditambah 15 tambah 0 sama dengan 30 satuan. Nah, untuk mencari besar resultan seluruh vektor, maka kita caranya seperti ini ya. R, kemudian kita akarkan dari di sini Rx dikuadratkan ditambah Ry dikuadratkan sama dengan akar 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat ya. Kita tahu ini jawabannya adalah akhirnya adalah 50 satuan ya, 50 satuan, maaf. Oke, sehingga jawabannya tadi sudah dapat dan sama ya dengan kunci jawabannya 50 satuan. Demikian pembahasan soal pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.